Tama memberitahu Peter tentang pengaturannya yang akan datang, dan berkata dengan nada meminta maaf. Paman, kali ini aku tidak akan menemanimu ke Eropa Utara. Sofia akan mengatur segalanya. Peter berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Renza. Kamu harus sibuk dengan urusanmu dulu. Setelah saya tiba di Jakarta, saya akan melaporkan kembali kepada Anda sesegera mungkin. Tama mengangguk sedikit dan berkata, kali ini Paman kembali ke Indonesia. Semuanya akan dimulai lagi. Sofia akan membantu Paman mengatur identitas transisi di Eropa Utara. Setelah Paman tiba di Jakarta, aku akan meminta seseorang mengatur identitas baru untuk Paman. Identitas baru yang tidak pernah meninggalkan Indonesia dan memiliki latar belakang yang sempurna. Setelah itu, Tama berkata lagi, Paman, meskipun keluarga Rothschild telah membatalkan tuntutan terhadapmu. Jika mereka tahu kalau Paman masih hidup, mereka mungkin tidak akan menyerah untuk membalas dendam kepadamu. Apalagi masalah ini sangat rumit. Mereka semua fokus pada si Fang Baozu dan mengatur agar Paman memalsukan kematianmu. Dan tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam api. Entah itu keluarga Rothschild atau Black Mamba. Itu adalah jalan buntu tanpa petunjuk apapun. Jadi dalam waktu singkat, Paman mungkin harus terbiasa dengan keadaan mati suri ini. Dan jangan pernah berhubungan dengan orang yang Paman kenal sebelumnya, termasuk keluarga Paman di London. Peter mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Saat saya melakukan ini, saya sudah bersiap untuk tidak bertemu keluarga saya selama sisa hidup saya. Tama menghiburnya, sebenarnya, itu tidak memakan waktu seumur hidup. Saat aku menyelesaikan masalah Black Mamba suatu hari nanti, Paman dapat kembali ke Amerika secara terbuka menggunakan identitas Peter. Atau bersatu kembali dengan keluargamu secara terbuka. Saat itu, keluarga Rothschild pasti tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Aku akan membiarkan kepala keluarga mereka datang ke rumah Paman secara langsung untuk meminta pengampunan Paman. Peter berkata dengan tegas, saya yakin Tuan Renza akan mampu membasmi Black Mamba. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Tuan, sebaiknya Anda membantu saya mendapatkan identitas saya sebelumnya. Adapun identitas, latar belakang, dan riwayat hidup orang itu. Ini seperti yang kubuat untuk bertemu Nona Linda. Identitas itu baru saja saya palsukan saat itu. Itu tidak dapat bertahan dari penyelidikan dan pengawasan mendalam. Jika Tuan Muda dapat memasukkan informasi itu ke dalam latar belakang resmi identitas baru dan menjadikannya identitas nyata yang terprogram, tentu akan lebih kredibel. Saat saya kembali ke Jakarta, saya juga bisa menggunakan identitas ini untuk pamer di pasar secara terbuka. Selama ini saya berada di toko barang antik, dan juga mengenal banyak orang di kalangan barang antik Jakarta, termasuk ayah mertua Anda. Tama tidak bisa menahan senyum dan berkata, Paman, kamu punya ide bagus. Jika Paman kembali ke Jakarta seperti itu akan kredibel. Gelarnya pasti akan lebih tinggi. Dan Paman dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam lingkaran antik Jakarta dan bersembunyi di kota. Saat dia berkata, Tama bercanda, jika ayah mertuaku tahu bahwa Paman telah kembali ke Jakarta. Dia mungkin masih memiliki ketakutan tentang apa yang terjadi saat itu. Peter tersenyum dan berkata, untungnya, orang yang menamparkan ayah mertuamu adalah penjaga keamanan toko, bukan saya. Kalau tidak, jika ayah mertuamu melihatku, dia mungkin akan melawanku sampai mati. Tama berkata sambil tersenyum, tidak masalah, ayah mertuaku memang begitu. Mulutnya lebih berani dari keberaniannya, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Setelah mengatakan itu, Tama memandang Peter dan bertanya, Paman Peter, apa rencanamu ketika kamu tiba di Jakarta? Apa Paman ingin terus bekerja di industri barang antik? Peter berkata, saya tidak memiliki keterampilan apapun. Saya telah berkecimpung di bidang barang antik selama beberapa dekade, jadi yang saya pikirkan sekarang adalah apa saya bisa menjadi sempurna. Kalau begitu saya akan kembali ke Jakarta dan membuka toko barang antik kecil.
Tidak masalah apa bisnisnya baik atau buruk. Di satu sisi, seperti yang kamu katakan, Tuan Muda, bersembunyi di kota hanyalah salah satu alasan keamanan. Selain itu, saya tidak harus bersembunyi di kegelapan sepanjang waktu dan tidak berani melihat orang. Sebaliknya, jika Tuan Muda membutuhkan saya untuk apapun, saya selalu bisa berada di sana saat dipanggil. Tama merasa perkataan Peter sangat masuk akal. Status Peter saat ini adalah dia hilang. Namun di mata keluarga Rothschild, dia telah dibakar sampai mati bersama Pavel. Di mata mereka, dia menghilang dari dunia bersama Pavel dan Lon. Dan mereka bahkan tidak dapat menemukan Pavel dan Lon yang sangat mereka kenal. Mustahil untuk melewatkan kedua orang ini dan pergi secara khusus mencari Peter. Apalagi identitas Peter hanyalah seorang pedagang barang antik yang lahir dan besar di Indonesia. Dia berusaha keras dan akhirnya diusir oleh Linda di toko barang antik. Selama Peter perlu menambah pengalaman hidup setelah meninggalkan toko barang antik, dia akan dapat berintegrasi dengan sempurna ketika dia kembali ke Jakarta. Terlebih lagi, lingkaran antik Jakarta sangat mewah. Kebanyakan dari mereka adalah penipu dan pendekar pedang dua tangan seperti ayah mertuanya. Tidak mungkin salah satu dari orang-orang ini mengenalinya dari keluarga di Amerika Utara. Jika Peter benar-benar membuka toko kecil di Antique Street di Jakarta saat itu, dia pasti tidak akan mencolok. Jadi, Tama bertanya kepadanya, "Paman Peter, setelah saya kembali, saya akan mengonfirmasi identitas yang Paman gunakan untuk diri Paman sendiri saat itu." Hanya saja Paman meninggalkan toko barang antik dan kembali ke Jakarta kali ini. Bagaimana rencanamu menghadapi pengalaman hidup di antara keduanya? Peter tertawa dan berkata, "Jika waktunya tiba, saya akan menyiapkan sejumlah barang antik yang tidak mencolok terlebih dahulu. Saat saya tiba di Jakarta, saya akan menemukan beberapa kenalan lama di lingkaran barang antik dan mendirikan toko kecil di Jalan Antik. Saya akan memberitahu publik bahwa saya pergi ke pedesaan untuk mengumpulkan barang antik selama periode ini. Saya pergi ke sana, menyimpan beberapa barang, dan merasa tidak ingin melepaskan Jakarta. Jadi saya kembali ke Jakarta untuk membuka toko." Tama mengangguk, pernyataan ini lebih dapat dipercaya. "Aku akan mengaturnya untuk Paman ketika waktunya tiba. Paman bisa naik kereta, dan juga dapatkan beberapa catatan akomodasi hotel. Dan gabungkan catatan-catatan ini untuk membuat laporan bank. Jika ada yang ingin memeriksa Paman, selama segala sesuatu di masa lalu dapat dilacak dan logis, seharusnya tidak ada masalah." Peter menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Maka semuanya tergantung pada Tuan Muda. Kebetulan saya tidak melakukan apa-apa selama 2 hari ini, jadi saya akan meluangkan waktu untuk memikirkan tindakan yang lebih masuk akal di masa lalu. Dan mengirimkan kepadamu ketika waktunya tiba. Anda dapat meminta seseorang untuk mengikuti lintasan tindakan yang telah saya selesaikan dan membuat catatan file." "Oke." Tama mengangguk dan bertanya padanya, "Paman Peter, apa ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku?" Peter buru-buru berkata, "Saya tidak berani, tapi saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Tuan Muda." Tama berkata, "Paman Peter, tolong beritahu saya." Peter bertanya kepadanya, "Apa Tuan Muda sudah membaca kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam?" "Belum," kata Tama jujur. "Saya mengambil fotokopi kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam bersama si Fang Baozu pada saat itu. Namun, saya belum pernah membacanya dengan cermat. Awalnya saya berencana menunggu sampai saya kembali. Saya punya waktu untuk mempelajarinya dengan cermat." Peter mengangguk dan berkata, "Isi dari kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam, sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Saat itu, saya tidak tahu alasannya, jadi saya menyerah. Jika Anda tertarik, Tuan Muda, ayah Anda dulu menghabiskan banyak waktu untuk meneliti dan bahkan lupa makan dan tidur sebelum dia secara bertahap menemukan jalannya. Jadi Tuan, jika kemajuan Anda pada awalnya tidak mulus, jangan terlalu cemas. Luangkan waktumu,
dan pada akhirnya kamu akan mencapai sesuatu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.